Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Data Programming bersama saya Muhammad Anwar. Video kali ini kita akan membahas mengenai union dan join untuk studi kasus. Di sini proyeksi, seleksi, dan join ya. Kemarin kan sudah kita pelajari ya. Di proyeksi itu kita notasikan dengan I, kalau seleksi itu sigma, kalau join itu ya gabungan dari eh, lebih dari satu tabel itu ya. Join. Di sini kita lihat ini ada tabel siswa dan tabel jurusan ya. Di mana untuk tabel siswa, misalkan kita ingin menampilkan di outputnya itu yang kolom berwarna kuning ya, kolom nama dan alamat saja di outputnya ya. Jadi kan proyeksi ini nggak merubah tabel aslinya ya, cuma kita memanipulasi tampilannya saja, tampilan dari outputnya, tampilkan hanya nama dan alamat saja. Kemarin kan kalau penulisan uh, ya gitu ya, pi nanti kan ada A1, A2 gitu ya, di dalam kurung nama tabelnya kan. Jadi pi A1-nya adalah nama, koma nanti A2-nya adalah alamat gitu ya, dalam kurung. Di sini nama tabelnya adalah siswa gitu ya. Di pi nama, koma alamat dalam kurung siswa untuk proyeksinya. Kemudian selain proyeksi kan kita pilih ini baru kolomnya kan, belum isinya. Tapi di sini kita ingin memfilter lagi ya, mensaring lagi apa eh, baris-barisnya ya, data-datanya. Jadi nggak semua data ditampilkan. Kalau hasil dari proyeksi kan di sini misalnya tabel siswa ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris ya. Nah, sedangkan 5 barisnya itu yang lain itu 5 baris nggak kita tampilkan, 2 baris yang kita tampilkan ya. Misalnya di sini adalah yang Eko Malang dan Dian Blitar. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk memilih itu kita menggunakan seleksi ya. Kalau kemarin kan pakai sigma, sigma P gitu ya. Dalam kurung nama tabelnya ya. Itu ya bisa berupa apa, kondisi ya, kondisi. Jadi kalau kemarin sudah masih ingat di operasi apa atribut, operasi atribut ya, atau atribut di konstanta ya, itu nilai P-nya. Nah, di sini ya, seleksi di sini ya. Jadi yang 2 baris ini yang Eko dan Dian ini termasuk seleksi. Kemudian jurusan ya. Ini kita mencari ada misal cari nama dan alamat dari siswa yang jurusannya LK. LK kan kalau kita lihat ya, kalau nama dan alamatnya kan hanya ada di kolom siswa ya, di tabel siswa. Sedangkan isinya gitu ya, isinya di tabel siswa ini kan nggak tahu kita jurusan yang namanya LK. Karena di tabel siswa ini isi kolom jurusan itu hanya berupa angka gitu ya, angka 1, ya angka 2, angka 3. Nah, kita kan nggak tahu angka 1 itu jurusannya apa gitu ya. Angka 2 jurusannya apa. Sehingga kita perlu mengetahui jurusan 1 itu apa dengan melakukan join gitu ya, ke tabel yang terkait. Misalnya tabel yang terkait misalnya adalah tabel jurusan gitu ya. Jadi sehingga kita bisa tahu ternyata kalau nomor 1 di jurusan itu berarti dia namanya adalah jurusan LK gitu ya. Nanti nomor 2 misalnya apa, PSTI misalnya. Nomor 3 mesin misalnya seperti itu. Jadi karena ada ini ya, jadi dari perintah soalnya cari nama dan alamat dari siswa yang jurusannya LK.
Kalau soalnya jurusan satu gitu ya. Kalau jurusan satu, nah kita nggak, karena datanya di kolom jurusan tuh angka gitu ya, berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya sehingga kita nggak perlu join gitu ya, misalnya jurusan satu kalau soalnya ya. Bisa saja langsung cukup dengan tabel siswa sudah ketemu nama dan alamat dari siswa tersebut ya. Ini karena berhubung jurusan yang di soalnya berupa nama jurusan gitu ya, sehingga di tabel siswanya tuh nggak ada gitu ya. Jadi kita harus joinkan dengan tabel yang lain ya. Nah ini join. Kalau join itu berarti ya sudah berhubungan dengan lebih dari satu tabel ya untuk from-nya. Kemudian select ya. Kita lihat dulu, select artinya memilih kolom mana yang akan ditampilkan ya. Ini proyeksi. Dan di sini dapat terdiri dari list kolom ya. Sebenarnya ini sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya. Kita mengulang kembali supaya mengingat. Dapat terdiri dari list kolom, kemudian list semua kolom, pakai bintang ya kalau nggak mau sebutkan, kalau kita nggak menentukan kolom tertentu ya langsung aja pakai bintang gitu ya. Select bintang from siswa gitu. Kalau menggunakan kolom ya ditulis saja nama kolom-kolomnya. Kemudian dapat terdiri dari ekspresi ya, bisa berupa operasi aritmatika. Jadi kolom itu bisa kita kalikan, bisa kita tambahkan gitu ya. Kita masukkan rumus operasi aritmatika. Kemudian bisa juga kita fungsi gitu ya. Jadi memanggil fungsi. Bisa juga seperti itu. Kemudian alias ya. Nah, S ya. Nama kalau menggunakan yang kemarin eh, kalau ada nama atribut gitu ya yang kita nggak pakai apa underscore gitu ya di, atau nama atribut yang lebih dari satu kata gitu ya. Ya kan kemarin kan aturannya pakai kurung siku gini ya, kurung kotak. Dan bisa juga distinct. Distinct ini untuk mengambil kalau terjadi mengambil nilai satu nilai saja kalau ada terdapat duplikasi data atau duplikasi nilai. Dan, nah, di sini kita lihat list kolom jadi satu-satu ya, list kolom jadi select nama alamat from siswa gitu ya. Jadi kalau kita ingin menentukan kolom tertentu gitu ya, kita tulis saja nama koma alamat from siswa. Kemudian select siswa dot nama dosen dot nama from siswa koma dosen. Contoh ini misalnya dia menghubungkan, jadi contoh yang kedua ini bisa berupa join ya karena tabelnya lebih dari satu ya yang dihubungkan yaitu siswa dan dosen. Di sini kolomnya namanya diambil dari tabel siswa, jadi siswa dot nama, dan nama yang satunya diambil dari tabel dosen. Ya. Di sini kasusnya karena apa? Kolom di tabel siswa dan tabel dosen itu memiliki nama yang sama ya, kolom yang sama yaitu nama gitu ya. Sehingga supaya nggak ambigu SQL-nya, jangan lupa seperti biasa ditulis nama kolomnya dulu baru pakai dot ya. Nama tabelnya dulu baru pakai dot. Siswa dot nama. Kemudian kalau ingin memilih semua kolom ya, kalau memilih semua kolom gampang kan pakai bintang saja. Jadi select bintang from siswa. Ini yang kedua select siswa dot bintang.
koma dosen nama, from siswa, koma dosen. Jadi yang ditampilkan di contoh yang kedua ini, semua data yang ada di tabel siswa itu ditampilkan, ditambah kolom nama saja yang ada di tabel dosen. Ya. Kemudian kalau menggunakan ekspresi ya, sini select gaji bintang, bintang kali kalau yang ini ya, bintang. Select gaji kali 0,1 ditambah 50.000 gitu ya. Ini kita bisa pakai ekspresi aritmatika dari atributnya ya, sehingga nanti outputnya ya, yang sebelumnya di tabel aslinya masih berupa gaji gitu ya, gaji asli, di outputnya yang ditampilkan itu hasil perkalian dan penjumlahan ini ya, hasil perkalian 0,1 ditambahkan 50.000 gitu ya. Nah, misalnya apa ya, gajinya 5.000 ya, 5.000, 5 juta, 5 juta kali 0,1 gitu ya, kali 0,1 500.000 gitu ya, jadinya ditambah 50.000 gitu. Nah, 550.000. Tuh. Nah, ini bisa kita anggap hasil operasi aritmatika ini misalnya kayak bonus lah, misalnya bonus gaji misalnya. Kali 0,1 tambah 50.000. Nah, outputnya adalah 550.000. Ini from dosen. Ya. Nanti kalau ada atribut lain yang mau ditambahkan aritmatika, operasi aritmatika ya seperti biasa, misalnya koma gini kan, misalnya nanti apa lagi nama atributnya mau ditambahkan, mau dikali, mau dikurang, mau dibagi ya silakan gitu ya, tergantung hasil yang ingin ditampilkan. Kemudian lanjut ke tadi ya. Jadi perintahnya yang pertama ya. Tadi kita lihat untuk memilih nama dan alamat ya, pakai select nama, koma alamat ya. Kemudian from ya. Biasa from karena ini ada dua tabel jadi siswa dan jurusan ya. From siswa, koma jurusan. Nah, kemudian baru where ya. Nah, biasanya kalau ada join ya lebih dari satu, nah harus ada where supaya eh, kita bisa merelasikan ya antar tabel ini. Where-nya biasanya yang pertama gitu ya, yang wajib itu adalah hubungan antara primary key sama foreign key-nya. Ya. Nah, misalnya di sini siswa do jurusan ini kan foreign key ya, foreign key. Kalau ini sama dengan jurusan dot kode, jurusan dot kode, jurusan dot kode ini adalah primary key. Ini kan adalah where apa kondisi where yang ini ya untuk menentukan relasi antara tabel siswa dan jurusan. Ya, jadi foreign key sama dengan primary key. Mau dibalik ya silakan, mau primary key sama dengan foreign key bisa mana-mana ya. Kemudian karena ada kondisi yang lain gitu ya. Tadi kan nama jurusannya LK gitu ya, jangan lupa ditambah. Kita sebut juga di SQL. LK itu masuk di mana di tabel jurusan ya, di tabel jurusan LK itu masuk di jurusan dot jurusan ya sama dengan LK ya. Jadi jurusan yang sebelah kiri ini itu adalah nama tabelnya dot tuh jurusan, nama jurusan yang ada di sebelah kanan dot ini itu adalah nama kolom. Jadi jurusan dot jurusan sama dengan isi kolomnya apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini adalah LK ya. Diingat untuk penulisan kalau dia berupa nilainya string gitu ya, jangan lupa pakai tanda petik, bisa petik 1 atau 2
boleh mana-mana ya. Nah, seperti ini saja ya. Jadi supaya bisa kita dapat nama dan alamat ya seorang dari beberapa siswa gitu ya yang jurusannya LK. Nah, ini termasuk join tuh ya, termasuk join. Oke, kemudian contoh klausal select. Ini fungsi. Nah, kalau tadi kan sudah beberapa ya tadi ya. Ada list kolom, ada kolom menampilkan semua kolom gitu ya sama operasi aritmatika. Dan bisa kita juga tambahkan gitu ya. Di sini uh, yang lain itu ya fungsi, memanggil fungsi. Fungsi ini adalah fungsi bawaan yang disediakan oleh SQL gitu ya, supaya mempermudah kita sebagai pengguna gitu ya. Sini misalnya select UCase ya, dalam kurung nama ya, koma years, dalam kurung lahir from siswa. Nah, UCase ini kira-kira ada yang tahu nggak fungsi apa? Seperti di apa Microsoft Word gitu ya. Nah, UCase ini ya uppercase gitu ya. Jadi nanti nilai dari kolom nama itu ya berupa huruf besar semua gitu ya ditampilkan. Meskipun di tabel aslinya itu misalnya huruf awal saja yang huruf besar gitu ya. Huruf berikutnya huruf kecil, tapi nanti di outputnya yang ditampilkan adalah semua huruf besar. Yang bisa pakai UCase. Jadi nggak perlu kita merubah isi tabelnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu merubah isi tabelnya, kita ubah huruf besar semua, nggak perlu pakai fungsi UCase, nanti outputnya langsung huruf besar semua. Kemudian tahun gitu ya. Kalau kolom lahir kan isinya adalah tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Kalau kita ingin menyaring tahunnya aja bisa memanfaatkan fungsi yang ada pakai years gitu ya. From siswa. Kemudian nama alias gitu ya. Nama alias kalau hanya berupa uh, satu kata gitu ya. Jadi nggak perlu pakai kurung siku ya. Kalau dia terdiri dari beberapa kata, kita bisa pakai underscore gitu ya supaya dianggap satu kata. Kalau sudah terlanjur pakai spasi ya pakai kurung siku seperti ini ya. Kurung siku nama spasi alias. Misalnya nama lengkap gitu kan. Nama dan lengkapnya itu pakai spasi ya, harus pakai kurung siku ya. Ini saran saya seperti kemarin ya, itu kalau buat atribut itu sebaiknya satu kata ya. Kalau terdiri dari dua kata ya kita akan pakai underscore atau disambung bisa juga. Ya. Kemudian di sini kita lihat contohnya select nama as mahasiswa from siswa ya. Jadi nama nanti apa, di tabel aslinya gitu ya. Tabel asli dari siswa ini pada outputnya akan dijadikan kolom yang bernama mahasiswa, ya, kolom mahasiswa. Isinya sama gitu ya, isinya nama mahasiswa. Di outputnya saja yang kita ubah gitu ya, nama kolomnya jadi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah select gaji kali 0,1 S bonus from dosen. Jadi kolomnya adalah nama kolomnya adalah bonus, nilainya nanti adalah gaji dikali 0,1. Jadi gaji ini adalah kolom di tabel aslinya ya. Yang ditampilkan nanti di outputnya adalah hasil perkalian gaji kali 0,1. Kemudian yang contoh yang berikutnya adalah select nama as dosen underscore PA. Nah ini, kalau dosen underscore PA ini masih dianggap satu kata gitu ya, pakai underscore. Berbeda halnya kalau kita pakai spasi gitu ya, nanti dianggap dua kata. Jadi select nama as dosen underscore PA from dosen.
Jadi sebenarnya nama alias ini untuk mempermudah kita dalam memahami ya kolom-kolomnya. Nah, misalnya kalau kolomnya mungkin di tabel aslinya agak rancu gitu ya namanya, nah di outputnya bisa kita ubah gitu ya di tampilannya. Atau tampilannya pengen nama yang berbeda ya disesuaikan gitu ya. Silakan pakai S. Jadi tanpa merubah tabel aslinya. Tapi kalau mau ingin nggak pakai S, ya bisa aja langsung berubah ke tabel aslinya ya. Nah, tabel aslinya nama kolom-kolomnya bisa seperti itu. Kemudian distinct. Sini menampilkan satu untuk yang sama ya. Misalnya select distinct kelas from siswa ya. Misalnya kalau di sini kita nggak pakai distinct gitu ya, select kelas from siswa. Nah, itu hasilnya akan banyak gitu ya. Nanti setiap, nah ini kan kolom kelas ya. Kalau select kolom kelas dari siswa. Misalnya data di tabel siswa itu ada 100 gitu ya. Ada 100 siswa. Maka outputnya nanti gitu ya, kalau kita pakai select kelas tanpa ada distinct ya, select kelas from siswa, maka ya ada 100 baris nah, dengan nilai kelas yang sama. Itu misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu sama gitu ya. Nah, sama. Nah, untuk mencegah supaya nggak sampai 100, kita bisa pakai distinct gitu ya. Jadi yang kelas 1 misalnya banyaknya ada 50, itu yang sama gitu ya data nilainya. Itu kalau pakai distinct ya akan diambil satu baris saja gitu ya. Itu kegunaan dari distinct. Oke, kemudian clause from tabel atau join. From menunjukkan nama tabel yang akan ditampilkan atau dioperasikan. Ya, dapat berupa tabel tunggal, dapat berupa join, dapat berupa inline view, dapat berupa alias. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke from. From itu bisa diisi tabel tunggal, jadi from siswa gitu ya. Bisa berupa join, kalau tadi nah, join kan harus lebih dari satu tabel ya. From dosen, koma siswa, seperti itu kan. Kemudian bisa berupa inline view, bisa berupa alias. Nanti kita lihat satu-satu. Sini tabel tunggal ya. Jadi fokus ke from-nya ya. Kalau kita lihat dari kata from ini hanya berupa satu tabel saja ya, tabel tunggal. Tabel siswa dan tabel dosen ya. Satu dan dua. Kemudian kalau join kita lihat yang di setelah from aja ya, biar cepat. Siswa, dosen ya. Nah, jadi ada dua tabel. Nah ini kalau ini disebut join ya. Siswa, dosen. Jadi ada dua tabel. Mau tiga tabel, mau empat tabel silahkan ditambahkan komanya saja. Ya siswa, dosen, jurusan, ya koma apa lagi gitu ya nama tabelnya. Kalau yang inline view gitu ya, nah kita boleh memasukkan query lagi di dalamnya. Ya, nah from select bintang from siswa. Ya, mahasiswa ini ya sebagai opsional aja gitu ya. Opsional aja supaya nanti ada nama kolom yang ditampilkan. Nama kolom yang ditampilkan itu adalah kolom mahasiswa, nilainya diambil dari hasil select bintang from siswa. Ya. Jadi inline view ini query dari dalam query gitu ya. Query yang besar di dalamnya ada query lagi gitu ya. Inline view. Itulah gambaran. Jadi select bintang from. Nah, kalau kita langsung nama tabelnya berarti kan keseluruhan gitu ya. Tapi kalau kita ingin memfilter terlebih dahulu, nah kalau contohnya seperti kemarin gitu ya, eh, yang di tabel film gitu ya. Nah, kemarin kan ada, kalau nggak salah ingat gitu ya, di tabel film itu kita ingin menampilkan beberapa kolom gitu ya.
tapi dari di mana setiap kolom yang ditampilkan itu memiliki jumlah keping lebih dari 3 gitu ya. Ini bisa baca slide yang sebelumnya gitu ya. Itu gabungan dari antara eh, proyeksi dan seleksi ya. Inilah bentuknya ya, inline view. Kemudian nama alias sama seperti tadi. Kalau contoh yang di awal slide sebelumnya itu aliasnya itu dipakai di nama kolomnya ya. Nama alias itu bisa juga dipakai di nama tabelnya di bagian prompt ya. Di kolom dan di tabel itu bisa kita pakai nama alias ya. Di sini select bintang from dosen SD1, koma dosen SD2. Ya, jadi kita membandingkan apa kalau karena kalau kasusnya seperti ini ya, dosen ini kan tabel dosen ini kan satu ya. Cuma ya kita anggap sebagai dua tabel. Untuk tabel dosen yang pertama kita kasih nama D1, untuk tabel dosen yang kedua kita anggap sebagai D2 ya. Nah, ini untuk membandingkan seperti kasus yang sebelumnya yang eh, apa, menentukan gitu ya nama si A gitu ya yang ada yang memilih misalnya oh kalau dosen misalnya aja misalnya menentukan eh, tempat tinggal gitu ya tempat tinggal dosen A gitu ya siapa yang memiliki tempat tinggal atau daerah yang sama tempat tinggalnya dari dosen yang lainnya ya kita bisa pakai seperti ini ya jadi karena datanya apa tabelnya sama bisa pakai join gitu ya join tapi yang satu dianggap D1 yang satu dianggap D2 tabel yang sama. Nah, sekarang kita latihan dulu. Nah, misalnya ini tampilkan gaji semua dosen dalam bentuk rupiah ya. Jadi ada contohnya nih ada kolom nama, ada gaji underscore dolar gitu ya. Namanya Chandra, gajinya dalam dolar ini 350. Daftar gaji pada tabel itu dalam dolar. Kita harus merubahnya ke rupiah dengan memanfaatkan tadi operasi aritmatika gitu ya. Ini operasi aritmatika. Ini bisa seperti ini ya. Jadi select gaji ya kali misalnya nah ini berubah-berubah ini kurs misalnya kurs dolarnya dalam rupiah gitu ya 14.109 misalnya. Kali-kali saja gitu ya gaji underscore dolar ini kan nama kolomnya ya kali 14.000 gitu ya 109 rupiah ya jadi $1 14 ribuan. Jadi hasilnya yang ditampilkan itu 350 dikali 14 ribuan ya. Kemudian hasil perkalian ini kita kasih nama kolom pakai nama alias ya S gaji rupiah. Nanti sehingga di tabel outputnya gitu ya. Nama kolomnya adalah gaji underscore rupiah from dosen. Ya misalnya nama tabelnya adalah dosen. Ini kan semua dosen berarti nama tabelnya dosen. Oke, selanjutnya tampilkan kemungkinan nilai nominal gaji dolar berapa saja yang dibayarkan. Yang bisa tampilkan kemungkinan nilai nominal gaji underscore dolar. Misalnya di tabel dosen ini banyak, ini kan contohnya hanya satu aja ya datanya. Misalnya banyak data di dalamnya, itu gajinya berapa saja yang ditampilkan, gitu ya, ditampilkan.
Itu bisa kalau kita tampilkan langsung ya, saja select apa, gaji dolar gitu ya, from dosen. Nah, itu nanti yang ditampilkan itu ada gaji yang nilainya sama gitu ya. Ada gaji yang nilainya sama. Seperti tadi ya, kalau ada nilai yang sama, baik kita mengambil satu nilai saja, kita bisa pakai string ya. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung apa eh, ya kasusnya gitu ya, tergantung kasusnya. Oke, seperti ini aja ya sebenarnya. Select distinct gaji dolar. Jadi apa, nilai-nilai gaji yang sama gitu ya, itu bisa kita ambil salah satunya saja ya, sehingga tidak terjadi duplikasi data di dalamnya. Kemudian contoh perintah SQL ya. Ini melihat seluruh isi suatu tabel ya. Tadi pakai bintang ya, select bintang from siswa. Melihat hanya sebagian kolom dari suatu tabel, itu select nama, koma alamat from siswa ya. Kemudian melihat sekaligus melakukan operasi pada suatu kolom dan memberikan alias pada suatu kolom. Nah, seperti ini query-nya. Select nama as dosen ya. Ini namanya, kolom nama kita ganti sebagai kolom dosen nanti di outputnya. Kemudian gaji, kolom gaji, kemudian kolom gaji kali 0,1 gitu ya, as bonus. Nanti kita ganti hasil perhitungan aritmatika ini dengan nama kolomnya, namanya adalah bonus from dosen. Ya. Kemudian mengambil hanya nilai-nilai yang berbeda atau membatasi hasil yang muncul. Semua siswa bekerja pada jurusan apa saja, itu select distinct jurusan from siswa ya. Jadi pakai distinct ya. Jangan lupa supaya nilai yang ditampilkannya tuh nggak ada duplikasi. Kemudian clause where ya, tadi sudah select from, sekarang where. Clause where itu seleksi gitu ya. Kita menyeleksi sesuai dengan kondisi. Memilih baris data mana saja yang akan ditampilkan, seleksi ya. Nah, formatnya adalah select bintang, boleh pakai underscore gitu ya. Ya pakai distinct ya. Distinct ini opsional aja nih di kotak ini, kotak siku gitu ya. Nama kolomnya boleh pakai ekspresi gitu ya. Nah, boleh pakai bintang, ini tanda yang apa, garis lurus ini kalau kita belajar di logika informatika kan simbolnya adalah OR gitu ya. Nah, boleh pakai bintang atau distinct, nama kolom atau nama kolom saja gitu ya. Atau ekspresinya, ekspresi aritmatika, boleh pakai S alias gitu ya. Atau yang lainnya. From tabel, nah ini boleh pakai where kalau ada kondisi yang ingin kita tambahkan. Di sini where menyatakan batasan apa saja yang diberikan. Kondisinya bisa berupa perbandingan ya. Jadi setelah kata keyword where itu kita bisa memasukkan berupa perbandingan ya. Perbandingan di sini berupa sama dengan. Jadi ini yang tanda lebih kecil lebih besar ini artinya bukan atau tidak sama dengan. Kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian bisa juga di where itu pakai range ya. Keywordnya in dalam kurung di rentangnya berapa gitu ya. Atau pakai keyword between titik-titik and titik-titik gitu ya. Ini antara berapa dan berapa gitu ya. Itu bisa pakai between and. Kemudian bisa berupa boolean ya. Nah, ini logika true atau false ya. And, or, dan not. Itu bisa pakai seperti itu. Kemudian null.
Nah, nol di sini nilainya bisa dua, ada dua, is null dan is not null. Kemudian di where bisa juga kita pakai like, gitu ya, like underscore, gitu. Jadi mencari kemiripan apa berdasarkan isi dari suatu tabel, gitu ya. Jadi kemiripan like underscore untuk satu huruf. Jadi kalau ada underscore itu berarti eh, cari yang miripnya yang untuk satu huruf gitu ya. Jadi underscore-nya persen itu untuk semua atau segala ya. Jadi underscore ini nanti kita lihat contohnya seperti apa ya penggunaan underscore. Kemudian contoh clause where lainnya itu yang kita lihat satu-satu. Nah ini lebih jelas ya tadi perbandingannya. Nah, kita fokus ke setelah where saja ya. Jadi nama sama dengan Erwin gitu ya. Nah, jangan lupa kalau berupa string pakai apa, tanda petik ya. Yang tadi boleh pakai petik satu, petik dua, L nggak mempermasalahkan. Outputnya akan tetap sama. Kemudian where yang contoh yang kedua adalah gaji lebih besar dari berapa ini 200.000 gitu ya. Boleh pakai seperti ini ya, tanda sama dengan, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya silakan. Kemudian kalau pakai range ya, kalau pakai yang ini contohnya adalah between ya. Jadi setelah kita lihat setelah where aja nih, kelas, jadi nama kolomnya ya, disebut kelas, between 2 dan 3 ya. Nah, nama isi apa nilai kelasnya itu antara 2 dan 3 ya. Kemudian kalau pakai in, nanti kalau pakai in, karena sederhana aja gitu ya. Kalau dia pakai in gitu ya, in, di kelas, in, dalam kurung 2,3. Nah, seperti ini. Sama kalau menggunakan between yang seperti contoh ini. Kalau menggunakan in, seperti ini penulisannya ya. In dalam kurung 2,3. Oke, kalau pakai boolean ya, and, or, dan not ya. Misalnya kondisinya di sini kondisinya lebih dari satu kondisi, beberapa kondisi. Itu pakai and bisa, pakai or bisa, ya, pakai not bisa. Jadi kalau di sini kondisinya A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Ya. Jadi output yang ditampilkan nanti harus memuat ini ya. A-nya sama dengan 10 dan B-nya sama dengan 20. Kemudian null is not null. Ya. Kita contoh, kita lihat yang setelah where aja. Atasan is null. Ya. Jadi kolom atasan itu yang nilainya 0. Ya. Jadi yang ditampilkan itu adalah select bintang from dosen. Jadi semua data dosen, itu ya, kolom dosen di tabel dosen itu akan ditampilkan kolom-kolomnya, tapi isinya dibatasi ya, dibatasi hanya yang nilai kolom atasannya itu 0 ya. Kalau nilai atasannya 0 berarti dia yang ditampilkan itu adalah seorang atasan gitu ya. Kalau pegawai, nah pasti punya atasan, pasti punya nilai kolom atasan. Kalau pegawai biasa. Kalau seorang atasan, misalnya kaprodi gitu ya. Nah, misalnya lingkupnya prodi saja berarti ya, datanya ya nggak sampai ke dekan gitu ya. Ya cukup sampai di prodi berarti atasannya ya 0 gitu ya kalau seorang kaprodi, data dari kaprodi. Kemudian sekarang yang kemiripan like itu bisa kita cari ya. Nah ini bisa kita manfaatkan sebenarnya nanti di aplikasi pada menu pencarian gitu ya. Nah, kita mencari data, misalnya tulis di pencarian misalnya Albar gitu ya. Jadi
akan menampilkan data-data di tabel tertentu gitu ya, yang namanya albar. Ya, itu. Misalnya kita lihat di sini, miripan like kalau pakai underscore itu untuk satu huruf, kalau lebih dari satu huruf bisa pakai persen ya. Kalau dua huruf sudah dua huruf pakai persen ya, jangan pakai underscore. Ini misal kita lihat contoh yang pertama, select bintang from siswa, where nama, like, nah, lupa petik dua ya, petik dua karena string, jadi pakai underscore, jadi underscore ini untuk satu huruf gitu ya. Jadi nah, kalau bacanya Cemat Satria gitu ya. Nah, jadi untuk hasilnya gitu ya, hasil pencariannya, nah, misalnya di sini saya tulis, nah, di sini nanti misalnya ada Ahmad ya, Ahmad Satria gitu ya. Nanti ada apa lagi, Ahmad gitu ya, Ahmad Satria gitu ya, seperti itu. Kemudian ada Ahmad Satria. Nah, tanda underscore ini bebas gitu ya, bebas mau diisi A, mau diisi B, mau diisi C, mau diisi D gitu ya, mau diisi E, mau diisi I, bebas ya. Kalau yang underscore, yang penting kata kedua dan sampai ke belakangnya itu adalah ini Cemat Satria ya. Nah, ya bisa seperti ini kita mencari datanya ya. Kemudian kalau contoh yang lain misalnya ya, misalnya ini tambahkan pakai B ya, Cemat Satria ya. Contoh yang kedua, select bintang from siswa where nama, like ya, B persen. Nah, persennya ini bebas ya di belakangnya. Yang penting huruf pertamanya B gitu ya. Ada apa, gitu ya, misalnya apa lagi bagus. Nah, seperti itu. Jadi nanti outputnya itu yang huruf pertamanya B gitu ya. Nah, untuk kata kedua dan seterusnya itu bebas gitu ya. Mau Cemat Satria, mau Ambang gitu ya, kita belakangnya mau Agus. Nah, itu ini akan ditampilkan outputnya ya. Jadi outputnya ada di sini kalau contohnya tiga itu ya. Satria, Bambang, dan Agus. Kemudian kalau yang contoh yang ketiga itu ya, select bintang from siswa where nama, like, nama apa, underscore A, persen gitu ya. Jadi yang harus sama itu yang huruf kedua. Huruf kedua itu harus huruf A gitu ya. Huruf A. Kalau kita lihat di sini, nah yang huruf A itu yang kata kedua, apa huruf kedua ya, ada di Bambang dan Bagus. Outputnya nanti adalah Bambang dan Bagus. Ya. Jadi huruf pertama bebas ya. Jadi mau misalnya apa ya? Gangga misalnya. Gangga ya. Nah, ini nanti ini juga bisa itu ya. Pertamanya bebas mau G gitu ya. Dan belakangnya enggak gitu ya. Jadi gangga. Nanti huruf keduanya adalah A gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pencarian data ya. Like, like. Selanjutnya kita coba tampilkan daftar siswa kelas 2 dan 3. Nah, kira-kira pakai apa ini kira-kira? Oke. Tampilkan daftar siswa kelas 2 dan 3. Ada yang bisa? Tampilkan daftar siswa kelas 2 dan 3. Ya, ini pakai range ya. Bisa pakai in, bisa pakai between, ya between and. Seperti itu.
Lihat aja langsung. Ini bisa select bintang from siswa, where kelas, ya, ke between ya. Between 2 and 3. Ya, bisa seperti ini. Kalau mau pakai in, bisa juga select bintang from siswa, where kelas in 2,3. Nah, atau pakai seperti yang mau biasa aja gitu ya. Select bintang from siswa, where kelas sama dengan 2, and kelas sama dengan 3. Itu bisa seperti ini. Kemudian di sini cari daftar mahasiswa yang memiliki kata sa pada namanya dan tampilkan hanya nama dan alamatnya gitu ya. Di sini kita lihat jadi pakai like ya, pakai like. Nah, di sini sa itu bisa nggak disebutkan. Sa itu huruf depan, huruf yang belakang, atau huruf yang di tengah gitu ya. Karena nggak disebutkan, berarti nanti di kondisinya kita harus apa, menangani masalah itu. Kalau dia hurufnya di depan, penulisan like-nya seperti apa. Kalau hurufnya di belakang, penulisan like-nya seperti apa. Kalau hurufnya di tengah, penulisannya seperti apa. Ya. Nah, bisa seperti ini ya. Select nama, koma alamat from mahasiswa. Where nama, like, ya. Sa, persen. Nah, jadi yang penting apa? Hmm, kata huruf pertama dan keduanya adalah sa. Ya. Selanjutnya persen bebas. Ya. Misalnya saya, apa, Sarif, gitu ya. Sabar, gitu ya. Seperti itu. Or, ya. Jadi di sini pakai or ya. Jangan pakai and. Jadi kalau pakai and kan harus sesuai semua. Kalau or boleh eh, sesuainya salah satu saja gitu ya. Jadi or nama like, ini nama itu ya, nama sebut lagi ya nama kolomnya. Nama like persen sa gitu ya. Kalau kondisi sa-nya ada di belakang gitu ya. Ini sa-nya itu huruf apa S dan A-nya ada di bagian akhir gitu ya. Or nama like, kalau sini persen sa persen. Berarti sa itu ada di tengah-tengah ya. Ya nggak di tengah juga gitu ya. Nah, ada di yang nggak di awal nggak di akhir gitu ya. Itu ya. Nanti bisa juga ditambahkan misalnya kondisinya sa-nya tuh ada di apa? Ya sebenarnya bisa juga ya pakai underscore. Nah, tapi sudah kalau sudah pakai persen ya sudah dianggap mencakup ini ya kalau pakai underscore. Misalnya underscore sa ya. Itu bisa juga ditulis persen sa persen. Sudah ditangani oleh sintaks tadi. Kemudian kalau saya order by, ini menyatakan hasil akan diurutkan menurut kolom mana. Bisa lebih dari satu kolom ya. Kemarin sudah kita pelajari ada ascending, ada descending ya. ASC atau tidak disebutkan. Nah, jadi kalau secara default, kalau kita nggak menyebutkan di SQL-nya, itu akan dianggap ASC gitu ya. Jadi diurutkan dari kecil ke besar. Kalau kita ingin menentukan ya besar ke kecil bisa pakai DESC ya, descending. Kemudian formatnya seperti ini. Hari kan sudah ya kita pelajari ya, kayak order by, kolom, kayak ASC atau DSC. Kemudian contoh perintah SQL lainnya, membaca data semua siswa dengan kelas 3 gitu ya. Membaca data semua siswa dengan kelas 3. Ini select bintang from siswa where kelas sama dengan 3. Nah, gampang aja. Kalau yang dua kondisi yang tadi ya, misalnya kelas 2, kelas sama dengan 2, dan kelas sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian membaca data lengkap siswa dengan nama Chandra Herawan. Bintang berarti kalau data lengkap
select bintang from siswa where nama sama dengan Chandra Herawan. Jangan lupa pakai tanda petik. Kemudian membaca dosen yang memiliki gaji lebih besar sama dengan 2 juta gitu ya, 2 juta. Oke. Kemudian ini tanya select bintang from dosen where gaji lebih besar sama dengan 2 juta. Kemudian membaca data dosen yang memiliki gaji dari apa nih 2 juta sampai 4 juta rupiah ya. Berarti bisa pakai between ya, bisa pakai between ya, between and ya, between antara 2 juta dan 4 juta. Kemudian membaca data siswa yang memiliki huruf kedua dari nama adalah A. Jadi yang kata huruf kedua A dan urutkan berdasarkan nama dengan urutan menurun ya. Kalau pakai urutan menurun berarti D, E, F, G ya. Seperti ini ya. Jadi like kalau huruf kedua ya tadi kan kalau underscore ya huruf pertama aja ya. Underscore A persen bebas order by nama D, E, F, G ya. Ini urutan menurun. Ini ada soal tampilkan nama dan tanggal lahir dari siswa yang tidak memiliki dosen wali ya. Kita lihat. Nah, di sini select nama, tanggal lahir from siswa where dosen wali is null ya. Jadi gampang aja. Where-nya is null yang tidak memiliki dosen wali berarti di tabelnya itu ya tidak ada nama dosen walinya ya atau kode dosen walinya. Dan nilainya nol ya. Jadi select nama, tanggal lahir. Nah, di sini pakai 2 kata ya. Di sini di query-nya pakai 1 kata, supaya dianggap 1 kata pakai underscore ya, tanggal underscore lahir from siswa. Kemudian fungsi single row ya, fungsi single row. Info fungsi dari 1 baris atau record dan menghasilkan 1 per baris. Ya. Ini ya, sebenarnya kita menghasilkan membuat query itu ya, query-nya 1 baris tapi outputnya bisa beberapa baris. Input banyak baris menghasilkan banyak baris yang sama ya. Ini mengolah data items dapat menerima argumen dan menghasilkan 1 nilai, mengeluarkan nilai untuk setiap baris data, dapat mengubah tipe data ya, dapat dalam bentuk bersarang atau nested, dapat menerima argumen berupa data kolom atau suatu ekspresi. Ya, itu fungsi single row. Kalau yang multi row gitu ya, ini melakukan operasi pada sekelompok baris data untuk menghasilkan sebuah data. Ya. Jadi inputannya banyak data, outputnya hanya 1 data saja. Nah, ya kalau multi row. Jadi kebalikan dengan sistemnya itu single row. Jadi kita perintahnya 1 baris gitu ya. Nah, tapi outputnya ya tergantung banyak data gitu ya. Kalau datanya 1000 ya 1000 data yang ditampilkan gitu seperti itu. Beda halnya dengan multi row. Ya, sebaliknya ya. Jadi inputan fungsi dari banyak baris menghasilkan 1 atau banyak ya. Bisa grouping, ada fungsi agregat. Contoh sederhananya fungsi multi row ini misalnya menghitung jumlah ya dari kolom itu kan bisa kita pakai, sudah kita pelajari kemarin tuh ada pakai fungsi sum ya, sum dalam kurung nama kolomnya apa gitu ya. Nah itu kan nama kolom di bagian kolom yang dalam kurung kolom itu berisi banyak data gitu ya. Nah, misalnya kolom gaji gitu ya, sum dalam kurung gaji, itu gaji itu kan bisa berisi banyak data ya, dari pegawai, setiap pegawai itu dijumlahkan, outputnya hasil penjumlahannya jadi berupa
satu data. Nah, ini bisa pakai count ya, pakai count dalam kurung nama kolom, pakai sum gitu ya, nama kolom, pakai min nama kolom, max nama kolom, average AVG gitu ya, nama kolom. Gitu ya. Jadi count ini untuk menghitung jumlah baris ya. Kalau sum ini total dari suatu kolom, min itu untuk mencari apa nilai yang minimum, ada paling kecil dari suatu kolom. Max itu mencari nilai yang paling tinggi dari suatu kolom. Average itu mencari nilai rata-rata dari suatu kolom. Kita lihat, nah, hitung jumlah seluruh siswa, ya. Nah, kalau hitung jumlah seluruh siswa, yang pakai sum ya, nah, tapi pakai count, hitung count dalam kurung nis, ya. Misalnya nomor induk siswa gitu ya, atau mau nama kolom yang lain ya silakan. Sebenarnya gampang aja ini ya. Kemudian hitung jumlah pegawai yang tidak memiliki atasan, ya. Nah, di sini kita perlu cari juga nih kolom dari siapa sih pegawai yang misalnya di tabel pegawai ini campur, ada yang di bagian atasan tuh yang berisi data nama atasannya, ada juga pegawai yang masih kosong untuk kolom atasannya, ya. Nah, di sini kita harus filter pegawai yang tidak memiliki atasan itu dengan menggunakan select, ya. Kita filter dulu. Select bintang from pegawai where atasan is null. Ya, kita cari dulu tabel yang berbentuk yang hasilnya pegawai yang tidak memiliki atasan is null. Nanti baru kita pakai count. Ya, baru kita bisa. Kemudian hitung total gaji dosen dalam rupiah. Ya, hitung total gaji dosen dalam rupiah. Nah, kalau hitung total, ini pakai sum, ya. Kita tulis aja sebenarnya sederhana aja, sum dalam kurung nama kolomnya gaji underscore dosen misalnya. Kemudian berapa gaji terendah, gaji tertinggi, dan rata-rata gaji dosen. Nah, kalau gaji terendah pakai min, gaji tertinggi pakai max, ya. Gaji apa enggak rata-rata ya, rata-rata gaji pakai average. Ya, seperti ini saja. Jadi kan data yang banyak gitu ya, di gaji dosen ini kan beberapa baris. Outputnya nanti menjadi satu baris. Ya, ya multiple row. Ya. Kemudian selanjutnya masuk ke join ya. Menggunakan operator join. Nah, menggunakan operator join, union, atau gabungan. Nah, digunakan untuk menggabungkan hasil dari lebih dari satu query. Ya. Ini hasil dari setiap query itu harus memiliki kolom yang sama. Jadi hasil dari setiap query harus memiliki kolom yang sama. Kemarin kan sudah kita pelajari ya dasarnya union. Syaratnya itu ya harus sama ya. Kolomnya. Kemudian union itu tidak semua yang kembar itu dibuang kalau menggunakan keyword union. Kalau mengambil yang kembarnya juga gitu ya, yang data yang duplikasinya juga pakai union all ya, union all. Contohnya di sini menggabungkan semua hasil dari dosen yang bekerja pada jurusan 2 atau jurusan 3 ya. Keywordnya apa? Sintaksnya, SQL-nya. Hasilnya sama dengan perintah select bintang from dosen where jurusan in 2,3. Nah, ini pakai range ya. Atau bisa juga pakai ini select bintang from dosen where jurusan sama dengan 2, union all, select bintang from dosen where jurusan sama dengan 3. Nah, terserah kalian sukanya yang mana. Atas lebih ringkas, yang bawah ya agak panjang ya. Tapi pakai perintah union all. Ya.
Jadi nanti ya data yang duplikasi itu apa akan digabungkan ya, gabungkan. Ya semua ditampilkan. Oke, jadi itu bedanya ya antara apa menggunakan range sama union all. Selanjutnya menggunakan operator irisan ya. Digunakan untuk mencari irisan dari dua buah tabel ya. Pada SQL, query intersect itu sudah tidak berlaku. Kalau dulu masih ada, sekarang sudah nggak berlaku, sehingga untuk melakukan irisan itu perlu pengkondisian secara logika gitu ya. Misalnya tabel 1 siswa dengan jurusan sama dengan 5 ya. Tabel 2 siswa dengan kelas sama dengan 3 ya. Nanti kita iriskan siapa yang sama-sama ada di jurusan 5 dan di kelas 3 ya. Pakai pengkondisian. Jadi irisan itu kan yang sama ya, yang sama antara kondisi tabel 1 dan tabel 2. Siapa? Ya, siapa siswanya? Ya. Kemudian contoh penggunaan irisannya. Ini apabila tabel 3 merupakan irisan tabel 1 dan tabel 2, ya, berarti tabel 3 merupakan data siswa yang berada di jurusan 5 dan kelas sama dengan 3. Ya. Query-nya bisa seperti ini. Select bintang from siswa ST3 atau tabel 3 ya. Where NRP, misalnya ada kolom NRP itu ya, nomor register peserta ya, registrasi peserta. In pakai range gitu ya. In select NRP from siswa where jurusan sama dengan 5 ya. And NRP in select NRP from siswa where kelas sama dengan 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini in kalau tadi kan in-nya ditulis 2,3 misalnya itu ya. Kelas 2,3. Kalau hasil dari in itu kan nilainya lebih dari 1 ya, range-nya kan harusnya. Nah, itu bisa kita hasil dari query ini, ya, select NRP from siswa, where jurusan sama dengan 5. Ini kan kita dapatkan output nilai beberapa NRP ya, nilai beberapa NRP. Bisa kita pakai masukkan sebagai in ya. Dan nanti akan sama halnya kalau kita tahu ya, kalau kita tahu nilai NRP-nya, gitu ya, misalnya nilai NRP-nya F1D ya 019 001 gitu ya. Di F1 F1D gitu ya 019 045 misalnya seperti itu. F1D 019 083 misalnya. Nah, outputnya akan seperti ini ya. Hasil dari select ini, select NRP from siswa where jurusan sama dengan 5. Jadi bisa beberapa nilai itu ya di dalamnya. Sehingga pakai in. Kemudian n ya. Nah, in juga di sini NRP in. Nah, select yang kelasnya sama dengan 3. Kalau yang tadi yang jurusannya sama dengan 5. Kan sama-sama dapat itu NRP-nya. Nanti tinggal dicari dengan query ini mana yang sama-sama nilainya gitu ya. Misalnya di apa yang kelas sama dengan 3 ini sama-sama yang ini F1D 019 001. Ada juga yang ini 083. Nah, seperti itu outputnya. Jadi karena apa keyword intersect-nya tidak bisa digunakan ya agak panjang jadi query-nya gitu ya. Query-nya untuk irisan. Oke, selanjutnya
Yang menggabungkan tabel join ya. Alasannya sering diperlukan melakukan beberapa operasi database untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan. Ya, biasanya kalau kita membuat aplikasi atau kalian nanti membuat aplikasi itu eh, biasanya jarang ya menggunakan apa ya, hanya satu tabel tanpa ada relasi ya. Pasti ada relasi yang kalian akan buat di suatu aplikasi gitu ya. Ya paling yang untuk satu tabel itu ya untuk tambah data, hapus data, edit data, itu kan hanya berhubungan dengan satu tabel. Tapi kalau kita ingin menampilkan suatu data itu gabungan dari beberapa tabel ya otomatis kan harus kita joinkan ya tabelnya. Jadi harus kita buat query joinnya. Kemudian selanjutnya perintah SQL itu dibatasi hanya berupa satu perintah atau operasi saja untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Ya, tidak dapat menggunakan beberapa perintah atau operasi sekaligus. Jadi satu-satu ya. Diperlukan cara untuk menggabungkan beberapa perintah atau operasi menjadi satu perintah atau operasi tunggal. Ya. Jadi bisa saja perintah join yang pertama, outputnya kita kasih nama suatu variabel, gitu ya. Nanti kita nama variabel tersebut kita jadikan sebagai inputan untuk join yang lain. Jadi bisa seperti itu. Dan contoh alasan join, ya. Ini misal contoh siapa dari siswa yang namanya Yani Widiani, ya. Siapa nama? Jadi select nama, ya, dosen, ya, seperti ini ya. Select wali, nah, tergantung sih nama kolomnya ya. Select wali from siswa, ya. Where nama sama dengan Yani Widiani, ya. Jadi mencari nama wali, gitu ya. Di kolom wali dari tabel siswa, di mana nama siswanya adalah Yani Widiani. Oke, kemudian ternyata informasi dosen wali dari tabel siswa masih dalam bentuk kode NIP, ya, jadi dosen wali. Jadi seperti kasus tadi ya, jurusan contoh yang di awal tabel siswa dan jurusan yang LK tadi. Nilainya masih berupa angka kode ya, kode satu. Nah, kita kan nggak tahu kode, misalnya di sini contohnya ada NIP ya, NIP-nya, kode NIP-nya adalah 101. Siapa sih nama dosennya? Kan yang ditanyakan adalah nama dosen wali, gitu ya, bukan kode NIP-nya. Ya, seperti itu. Sehingga kita harus melakukan operasi ya, atau kita menghubungkan dengan tabel yang berhubungan dengan ini ya, misalnya ini sini adalah tabel dosen ya, dapatkan siapa sih dosen walinya, dosen pembimbingnya ya. Kemudian berikutnya kita buat cari nama dosen wali pada tabel dosen menggunakan kunci pencarian NIP. Ya, select nama from dosen where NIP sama dengan 101 ya. Nah ini. Jadi hasil query yang di atas ini ya, select wali from siswa where nama sama dengan Yani Widiani kan outputnya kan 101. Nah, di sini bisa kita tambahkan, jadi seperti tadi yang inline view tadi, query di dalam query ya. Nah, itu jadi NIP itu NIP sama dengan bisa kita kalau kalian ingin menulis satu baris gitu ya, cuma agak panjang ya, query dalam query gitu ya. Select nama from dosen where NIP sama dengan, nah, dalam kurung select wali from siswa where nama sama dengan Yani Widiani tutup kurung. Tuh, sama hasilnya seperti itu ya. Jadi kita tulis satu baris. Kalau yang ini kan perlu dua baris ya, dua perintah query. Seperti ini. Ya terserah kalian sukanya yang mana gitu ya. Kemudian dengan menggunakan join, ya pertanyaan sebelumnya itu dapat dicari dengan sekali perintah atau proses saja ya. Nah, cari nama dosen wali siswa dari tabel siswa sekaligus tabel dosen ya. Yang nama siswanya Yani Widiani dan kode dosen wali kode NIP dari dosen ya.
Nah, bisa pakai seperti ini atau yang seperti tadi yang subquery dalam subquery ya. Kalau yang pakai join seperti ini, select as nama as siswa, nama as wali, from siswa SS. Jadi siswanya kita nama aliaskan S ya supaya nggak tulis. Kalau tanpa alias ya silakan gitu ya. Supaya nggak capek aja sih nulis siswa dot nama gitu ya. Dot nama dan dosen dot nama ya silakan gitu ya. Where S dot nama sama dengan Yani Widyani N ya. Jangan lupa pakai N, jangan pakai OR. N S dot wali sama dengan D dot nip. Nah, yang untuk kondisi yang kedua ini adalah hubungannya ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Yang wajib itu hubungan relasinya antara foreign key dengan primary key. Ya. Jadi S wali ini adalah foreign key-nya sama dengan D.nip ini adalah primary key. Jadi foreign key sama dengan primary key. Itu wajib ya supaya terjadi relasi antara siswa dan dosen. Kemudian join ya. Kegunaannya digunakan untuk menampilkan dari banyak tabel ya. Di outputnya itu ya gabungan dari banyak tabel ya. Dan nggak mesti semua kolom yang di apa pada tabel yang dijoinkan itu ditampilkan semua nama kolomnya nggak mesti. Tapi ya sesuai dengan kebutuhannya saja gitu ya. Seperti ini misalnya. Ya, kolom siswa itu kan banyak, kolom dosen itu kan banyak juga gitu ya. Nah, nggak semua diambil, tapi yang diambil hanya nama dan nama siswa dan nama dosennya saja gitu ya. Jadi nggak perlu diambil semuanya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian mengkombinasikan seluruh kemungkinan data antar banyak tabel ya. Kita kombinasikan. Mendapatkan informasi yang tersimpan pada tabel lain, melakukan relasi antara satu tabel dengan tabel lain. Ya, ya gunaan dari join. Kemudian jenis join. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari ada cross atau Cartesian join ya. Kemudian ada inner atau equi join, ada natural join, ada join using ya. Kemudian ada non equivalent join. Equivalennya EQ gitu ya. Bisa ditulis EQ. Equivalent ini sama dengan gitu ya, non. Jadi tidak sama dengan. Kalau yang ini EQ, ya kalau yang bawahnya non EQ. Kalau yang inner nanti pakai tandanya sama dengan. Kalau non EQ berarti selain sama dengan itu bisa tanda lebih besar, lebih kecil, ya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Seperti itu. Nah, jenis join yang lainnya itu ada outer join. Nah, di dalamnya itu ada left outer join, ada right outer join, ada full outer join. Tapi pada saat ini untuk full outer join ini sudah nggak bisa digunakan lagi, sehingga kita kalau untuk pengen menggunakannya harus kita gabungkan antara hasil dari left outer join dengan right outer join. Ya. Jadi lebih panjang ya sekali. Kita gabungkan ya. Gabungkan tadi pakai union. Ya. Kemudian self join. Nah, ke gabung ke dirinya sendiri gitu ya. Misalnya tadi yang dosen SD1, dosen SD2 nah, itu ya. Di pada tabel yang sama self join. Kemudian kita lihat satu-satu nih Cartesian atau cross join ya. Digunakan untuk mendapatkan berbagai kemungkinan kombinasi. Hasil joinnya, kolom merupakan gabungan dari semua tabel yang di-join. Baris merupakan semua kombinasi jumlah perkalian dari semua baris yang di-join. Nah, kemarin sudah kita pelajari kalau join ini nggak mesti nama kolomnya sama ya antara tabel A dengan tabel B. Ya boleh bebas kalau join.
Makanya di sini kan nama kolom dari siswa itu kan beda ya dengan nama kolom dari dosen. Jumlahnya juga ada kemungkinan beda juga ya. Mungkin tabel siswa kolomnya 5, dosen kolomnya 8, ya nggak masalah kita jadikan. Ya. Contoh, terus select bintang from siswa, koma dosen. Ini hasil joinnya ya. Cross join. Nah, kalau kita lihat seperti ini contohnya. Jadi ada tabel A yang ini, yang kiri, tabel B yang agak tengah, outputnya yang kanan ini yang panjang. Jadi kalau kita menggunakan select bintang from A, B tanpa menyebut nama kolom-kolomnya, gitu ya, atau tanpa ada where ya di dalamnya, nanti hasilnya sangat banyak, gitu ya. Jadi berapa nih? Ya tinggal dipasangkan aja, gitu ya, 1, 2 dengan 1, 1. Ya seperti kemarin ya, cross join 1, 2 dengan 2. Ini 3, 4 dengan 1, 1 dulu. Kemudian 5, 6 dengan 1, 1. 7, 8 dengan 1, 1. Berarti gantian 1, 2 dengan 2, 2. 3, 4 dengan 2, 2. 5, 6 dengan 2, 2. 7, 8 dengan 2, 2. Dan seterusnya. Ya. Jadi ada 16 baris. Ya. Ini tinggal dikali aja ya. Kali 4, 16. Selanjutnya yang inner, nanti hasil outputnya nanti ya bisa kalian manfaatkan untuk apa gitu ya, dari seperti data yang ini gitu ya. Kemudian yang inner atau equivalent join ya, nah, digunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa tabel berdasarkan relasi yang sesuai ya. Inner artinya informasi relasi ada pada setiap tabel. Jadi ini perintahnya ya, pakai keyword inner join on ya, jangan lupa ini sintaksnya ya. Jadi harus pasangan nih, inner join dan on ya. Ini select bintang from siswa, inner join dosen ya. Jadi digabungkan antara tabel siswa dan tabel dosen. On siswa.wali sama dengan dosen.nib ya. Jadi kalau kita tulis seperti query yang biasa gitu ya. Query yang biasa. Nah, seperti ini ya. Select bintang from siswa, koma dosen, where, wali, sama dengan nib. Ya. Jadi kalau kita tulis, inner join itu sebenarnya sama seperti yang ini ya. Koma gitu ya. On ini ya kondisinya. Ya, ya select bintang from siswa, inner join dosen, on siswa.wali sama dengan dosen.nib. Ya. Ini kan ini siswa.wali sama dengan dosen.nib. Ini kan foreign key sama dengan primary key ya. Ya, kalau menggunakan inner join. Kemarin yang sering kita bahas ya seperti ini ya, join ini sudah termasuk join ya. Kemudian selanjutnya, nah, contohnya yang lain. Select bintang from A, inner join B on A.x sama dengan B.v ya. Jadi kondisinya ini ya, kolom X di tabel A ya, tabel A itu harus sama dengan kolom V di tabel B ya, kolom V di tabel B. Dan ditampilkan semuanya, jadi pakai bintang nih ya, berarti X, Y, W, V, W gitu ya. Jadi kita tinggal mencari aja yang X dan V-nya sama gitu ya. Ini 1, X-nya 1, V-nya ada juga 1 ya, ditampilkan gitu ya, 1, 2, 1 sebelah. Kemudian 3, X-nya 3 ada nggak di V? Ada juga ya. 3, 4, 3, 3, 3 ya. Kemudian X-nya 5 ada nggak di V? Nggak ada, berarti tidak ditampilkan di output. X-nya 7 ada nggak di V? Nggak ada juga, berarti nggak ditampilkan di output. Hasilnya outputnya ada 2 baris. Oke. Itu
itu pakai inner join ya. Bisa juga seperti ini yang bawah ini, select bintang from A, B, where A dot X sama dengan B dot V. Ya. Jadi outputnya sama. Ya. Kemudian yang, nah tadi yang equivalent ini, nah ini sama dengan ya, jangan lupa dia sama dengan. Tapi kalau sekarang yang pakai non-EQ, jadi bukan pakai sama dengan, tapi pakai pertidaksamaan. Ya, sama dengan inner atau equijoin hanya menggunakan bentuk pertidaksamaan atau sering dalam bentuk range. Ya, contohnya kalau menggunakan ini eh, yang non-EQ ya, nah, tetap dia pakai inner join gitu ya, tetap dia pakai inner join, inner join, join, kita pakai on ya pasangannya. Hanya saja di sini kondisinya gitu ya, bukan sama dengan, ya, tapi tanda lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya silakan. Atau tidak sama dengan, itu termasuk non-equivalent, non-equijoin. Ya. Kemudian non-equijoin artinya relasi dinyatakan dengan bentuk pertidaksamaan, ya. Lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya. Contohnya yang lain, select bintang from nilai, konversi, ya. Jadi ada dua tabel ya, from nilai, konversi, where NA lebih besar sama dengan min, and NA lebih kecil sama dengan max. Ya. Ini tanda lebih besar sama dengan min, and NA lebih kecil sama dengan max. Ya. Ini kan sama seperti artinya antara ya. NA itu di antara min dan max. Nah, itu bisa pakai between. Nah, bisa seperti sintaks yang kedua. Pakai between and ya. Select bintang from nilai koma konversi where and a between min and max. Ya, bisa. Jadi hasilnya sama. Kemudian selanjutnya yang outer join ya. Digunakan untuk mendapatkan informasi dari suatu tabel yang datanya sesuai dan tidak sesuai. Ya, jadi tergantung kebutuhan nanti kasusnya seperti apa. Kalian bisa dapatkan data yang sesuai dan data yang tidak sesuai dalam menggunakan outer join. Ya. Kalau yang tadi yang inner join itu yang sesuai saja ya, yang datanya sama. Tapi yang kalau outer join bisa yang sesuai dan tidak sesuai output. Tadi kan ada jenisnya ya outer join, ada left outer join. Ini mencari informasi yang relasi ada pada kedua sisi tabel dan yang relasi tabel yang data pada sisi kiri ya, tidak dijumpai pada sisi kanan ya. Nanti kita lihat. Hah? Cari informasi yang relasi ada pada kedua sisi tabel dan yang relasi tabel yang data pada sisi kiri itu tidak ada di sisi kanan. Ya. Jadi sisi kiri itu siswa, di sisi kiri itu siswa, ya. Nah, sisi kanan itu dosen, ya. Jadi tinggal dari keyword left join ya. Jadi dari keyword left join. Saya mau main dari keyword left join ya. Ini. Jadi siswa ini adalah bagian di sisi kiri, dosennya adalah bagian di sisi kanan ya. Jadi yang tidak ada di apa di sisi kiri ya, tidak dijumpai pada data yang pada sisi kiri ya. Nah, ada di sisi kiri tapi tidak ada di sisi kanan ya, left outer join. Ini on, jangan lupa on-nya juga ya. On
Ya, jangan lupa on-nya. Oke, siap. Ya. Nah, jangan lupa on-nya, gitu ya. Jadi left join on ya. Kalau tadi inner join on juga. Itu untuk kondisinya ya. Kondisi foreign key sama dengan nib-nya. Kemudian selanjutnya, kita lihat aja contohnya ya, supaya mengerti. Jadi tadi yang left outer join itu yang ada di kiri, tabel kiri, tapi tidak ada di tabel kanan. Gitu ya. Select bintang from A, left join B, on, A.X sama dengan B.V. Jadi di kolom X di tabel A, itu harus sama dengan kolom V di tabel B ya. Jadi seluruh data A ditampilkan, dan data B yang sesuai dengan relasi X sama dengan V. Yang tidak sesuai itu tetap ditampilkan, tapi dikosongkan. Ya. Jadi misalnya seperti ini, jadi seluruh data A itu ditampilkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ditampilkan. Kemudian disesuaikan dengan yang kondisi on-nya ya. A.X sama dengan B.V. Kalau ada ditulis, kalau tidak ada ya nggak ditulis ya. Kita lihat ini, X sama dengan V ya. 1 di X ada nggak di V? 1 ada. Kalau ada ya ditulis ya. 1, 11 ya. Kemudian 3 ada nggak di V? Ada. Berarti ditambahkan 3, 3, 3. 5 ada nggak di V ya? X sama dengan 5 ada nggak di V? Nggak ada. Berarti kosong. 7 ada nggak di V gitu ya? Tidak ada, berarti kosong. Ya, tetap ditampilkan semuanya ya. Kalau yang inner join tadi yang hanya yang ada saja, yang punya, yang ada datanya antara kedua tabel. Kalau inner join. Kemudian right outer join berarti yang ada di tabel kanan, tapi tidak ada di tabel kiri. Nah, itu ya bedanya. Ini ya. Di select bintang from siswa, right join ya. Kalau tadi left join, ini right join. Dosen on siswa dot wali sama dengan dosen dot nib. Ya, jadi onnya sama itu ya, kondisi saja. Yang penting ini ada sintaknya right join. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Jadi seluruh data B itu ditampilkan. Data B kan ini VW ya, ditampilkan. Kemudian XY-nya disesuaikan dengan data di tabel B gitu ya, dengan kondisi. Jadi V-nya ya sekarang kita fokus lihat ya. V-nya sama dengan 1 ada nggak di X? Sama dengan 1 ada, berarti 1, 2 tulis. Kemudian V-nya 2 ada nggak di X? Nggak ada, berarti kosong gitu ya. V-nya sama dengan 3 ada nggak di X? Ada, berarti 3, 4. Ya, V-nya 4 ada nggak di X? Tidak ada, berarti kosong. Jadi ya, seperti ini outputnya dari right outer join. Nanti kalau mau dibalik, ya misalnya yang tadi siswa left join, ya left join dosen. Kalau mau hasilnya seperti right join ini, misalnya tadi siswa right join dosen, ya. Ya kita kalau mau pakai left join bisa dosen left join siswa gitu ya, tinggal ditukar aja ini nama tabelnya ya. Yang satunya di kiri, yang satunya jadi di kanan seperti itu. Nanti outputnya sama seperti left join ya. Kemudian full outer join. Nah, ini tadi apa? Sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi query-nya, tapi kita mengakalinya dengan menggabungkan antara left outer join dan full dan right outer join ya untuk full outer join. Ya, jadi kita gabungkan left outer join dan right outer join. Seperti ini ya gambarannya full outer join. Jadi semuanya ditampilkan ya, semuanya ditampilkan. Atau full outer join di sini seperti ini, select bintang from siswa, left join dosen on siswa dot wali sama dengan dosen dot nib. Nah, hubungkan pakai union ya.
Jadi kalau mau pakai union all silahkan tergantung kondisi datanya ya. Kalau yang ini hasil dari left join ya, left join, left outer join kita gabungkan dengan hasil right outer join ya. Select bintang from siswa, right join dosen on siswa dot wali sama dengan dosen dot nip. Jadi hanya berbeda di apa keyword left join dan right join aja gitu ya. Jadi digabungkan nanti hasilnya adalah full outer join. Kemudian yang terakhir adalah self join ya. Self join ini adalah yang ke dirinya sendiri sama dengan join lainnya hanya melibatkan tabel yang sama gitu ya. Misalnya di sini select D dot nama S dosen, A dot nama S atasan gitu ya. Di mana from gitu ya. From sama-sama pakai tabel dosen nih. Yang satu tabel dosennya pakai nama alias D, yang satu tabel dosennya pakai nama alias A gitu ya. Tabel dosennya sama, isinya sama gitu ya. Where D dot atasan sama dengan A dot nip ya. Jadi cari yang sesuai itu ya. Atasan sama dengan nip. Itu kan sama-sama nilai di kolom atasan itu ya nilainya nip ya. Oke, jadi seperti itu contoh join. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ada yang pertensian produk, ada yang inner. Kalau inner pakai sama dengan ya. Kalau non equi apa equivalent itu pakai tanda selain sama dengan. Ya, outer join pakai left join, ada right join, nah itu ada self join ya apa di tabel yang sama itu ya. Dianggap pakai nama alias yang berbeda ya sehingga dianggap tabel ada dua tabel supaya jadi join. Kemudian oke ini ditampilkan nama siswa lengkap dengan nama jurusan. Nah, ini bisa dilihat aja nih langsung S dot select S dot nama J jurusan from siswa SS jurusan SJ itu ya. Kan gampang aja nih. Tampilkan nama siswa lengkap dengan nama jurusan. Ini nama siswa di sini kan nama siswa dan jurusannya ya, jurusan jurusan di sini masih pakai kode ya, tapi yang ditanyakan adalah nama jurusannya. Jadi kita harus relasikan gitu ya. Kemudian tampilkan nama siswa pada jurusan LK atau PSTI gitu ya. Ini yang ada nama jurusannya berarti yang kita joinkan gitu ya. Ini select as nama, dot nama from siswa SS jurusan SJ, where S dot jurusan sama dengan J dot kode gitu ya. Jadi ini supaya relasinya ya. Jadi S dot jurusan ini kan siswa ya. Itu kan foreign key-nya itu sama dengan J dot kode ini sebagai primary key. Kemudian ada kondisi lainnya yang tadi LK atau PSTI ya. Nah, yang jurusannya LK. Nah, jangan tulis N ya, tapi pakai OR. Nanti kalau pakai N, nanti siswa yang dicari hasilnya nggak ada. Karena yang dicari kalau kita pakai N itu adalah siswa yang kuliahnya di LK dan dia juga kuliah di PSTI. Kan nggak mungkin ya. Jarang. Jarang yang kuliah di dua prodi. Gitu ya. Biasanya satu prodi saja. Makanya sehingga pakai OR gitu ya. Kemudian tampilkan nama siswa yang ketua jurusannya Widi gitu ya. Nah, seperti ini select dot ya sama ya seperti ini cuma kondisi where-nya aja di bawah nih j dot kajur sama dengan d dot nip ya. Jadi ada apa nih tiga tabel yang direlasikan ya. Siswa, jurusan dan dosen. D dot nama sama dengan Widi gitu ya. Jadi nama siswa itu kita di sini misalnya kasusnya ya, cari nama siswa yang ketua jurusannya Pak Widi gitu ya. Nah, kan harus kita relasikan ya nama ke jurusan dulu, kita relasikan ke tabel jurusan ya, supaya tahu kajurnya siapa gitu ya.
Nah, ini jurusannya. Kemudian kajurnya ini kan dari NIP-nya ya. Kajur ini harus sama dengan NIP-nya di tabel dosen. Misalnya Pak Widi kan 201 ya. Berarti 201 kajur itu harus sama dengan NIP ya. Jadi relasinya joinnya dari tiga tiga tabel ini ya, tabel mahasiswa, jurusan dan dosen ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian subquery ya, mencari sesuatu yang berasal dari hasil query lainnya. Nah, petunjuknya di sini subquery diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup ya. Jadi subquery ini ya seperti tadi yang saya bilang itu query dalam query ya. Jadi suatu query di dalamnya ada query lagi. Subquery diletakkan pada sisi kanan dari suatu perbandingan ya. Jadi kalau kita pakai perbandingan tadi kan tandanya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, pakai sama dengan juga atau tidak sama dengan. Nah, itu kan diletakkan di sisi kanan tanda sama dengan itu atau tanda pertidaksamaan tadi, gitu ya. Nah, untuk yang sisi kiri itu adalah nama kolomnya. Ya, kita lihat contohnya. Penggunaan order by dalam subquery itu tidak diperlukan kecuali untuk melakukan analisa top end ya, jadi urutannya. Gunakan operator yang sesuai dengan hasil dari subquery. Jadi operator aritmatika gitu ya, mau dikali, mau ditambah, silahkan gitu ya, sesuai keperluan aja. Single row operator dengan single row of subquery. Jadi kalau buat subquery itu harus sama-sama ya, dia berupa single row. Yang di subquery-nya itu single row juga ya. Kalau multiple row, di subquery-nya harus multiple row juga ya. Itu aturannya. Nah, misalnya ya seperti apa, kita bandingin ini tanggal lahir dengan tahunnya. Kan nggak sesuai ya. Tanggal lahir itu kan isinya tanggal, bulan, tahun. Ya, tanggal lahir lebih besar dari tahun. Nah, kan beda ya. Nah, yang satunya berisi bulan, tanggal, bulan, dan tahun dibandingkan dengan tahunnya saja yang nggak sesuai logikanya. Ya. Jadi apa ya istilah apple to apple gitu ya. Bandingan apel dengan apel. Jadi harus seimbang gitu ya. Jangan bandingin anggur dengan apel gitu ya. Ya nggak akan ketemu jawabannya seperti itu. Ini juga single row jangan bandingin dengan multiple row. Jadi atau yang kirinya multiple row, yang sisi kanannya single row, ya nggak seimbang, nggak sesuai jawaban, nggak akan ketemu. Nah, seperti itu. Nah, ini siapa saja dosen yang gajinya lebih besar dari gaji Bu Endang? Untuk itu harus dicari dulu berapa gaji Bu Endang. Ya, kalian di sini contohnya. Nah, ini pakai subquery ya. Jadi di dalamnya ini, nah tadi kan subquery itu ada di sisi kanan ya. Sisi kanan perbandingan. Nah, tanda lebih besar nih. Nah, subquery itu ada di sisi kanan. Sedangkan di sisi kiri ini adalah nama atributnya ya. Nih, select bintang from dosen where gaji lebih besar. Nah, subquery-nya ya. Gaji ini kan apa? Single ya. Nah, hasilnya select gaji from dosen where nama sama dengan Endang ya. Jadi outputnya kan dari hasil subquery yang dalam kurung ini itu kan nilainya cuma satu data saja ya. Nah, nanti dibandingkan dengan single row ya. Gaji single row. Gaji lebih besar dari misalnya berapa ya? Misalnya 5 juta misalnya. Gaji lebih besar dari 5 juta. Nah, kalau yang dalam kurungnya berupa multiple row, nah, gaji lebih besar dari 5 juta, 4 juta, 6 juta. Nah, itu kan nggak bisa dicari ya, karena nilainya lebih dari satu. Gitu. Dan hasil subquery harus satu baris menggunakan perbandingan, ya.
Perbandingan tadi kan tanda sama dengan atau pertidaksamaan. Ya, select bintang from dosen where gaji sama dengan select gaji from dosen where nama sama dengan Endang. Ya. Kemudian ini hasil subquery boleh banyak baris menggunakan range ya. Ini kalau yang multiple row ya. Jadi select bintang from dosen where gaji in ya. Nah, kalau kita lihat yang di hasil subquery yang dalam kurung ini nilainya lebih dari 1 gitu ya. Select gaji from dosen where jurusan sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau lebih dari 1 ya pakai in ya nilainya. Jangan pakai sama dengan. Jangan pakai lebih besar. Nah, nggak akan ketemu hasilnya gitu ya. Tapi kalau nilainya dalam kurung ini lebih, subquery-nya lebih dari 1, nilainya outputnya pakai in ya, pakai range. Nah, gaji in, dalam kurung select gaji from dosen, where jurusan sama dengan 2, ya. Misalnya jurusan sama dengan 2 PSTI. Nah, kan dosennya kan banyak, gajinya kan bisa beda-beda ya, tergantung jabatan fungsional ya kalau di dosen. Itu beda-beda ya. Itu gaji in, nah itu kan nilainya lebih dari 1 ya. Ada yang misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, nah, seperti itu. Nilainya pakai range. Kemudian salah, itu karena operator perbandingan digunakan pada subquery yang menghasilkan banyak baris. Nah, ini nggak boleh. Jadi select bintang from dosen where gaji sama dengan select gaji from dosen where jurusan sama dengan 2. Nah kan tadi kan hasil yang ini kan sama ya subquery seperti yang contoh yang ketiga ini. Nah hasilnya berupa gaji sama dengan 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Nah itu kan nggak bisa pakai sama dengan, ya itu salah. Jadi nggak boleh kasusnya seperti penulisan query-nya seperti ini ya. Jadi nggak boleh seperti ini ya. Kemudian oke, nanti ini bisa dicoba sendiri ya, latihan sendiri. Pakai ini like, kemudian tampilkan data dosen dengan gaji tertinggi gitu ya. Nanti latihan untuk join-nya, silakan ya. Ini. Oke, mungkin ini saja materi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.